Semakin saya bayar hutang, kok rasanya saya semakin gak punya uang. Bahkan sudah berusaha melakukan pembayaran dengan uang gaji yang disiapkan, tapi di saat waktu membayar hutang, uangnya semakin habis dan hutang saya semakin menumpuk. Pernah kan dalam situasi seperti ini? Bahkan situasi ini selalu terjadi setiap bulan. Dan setiap mau bayar hutang yang akhirnya membuat kita mencari hutang baru untuk menutup hutang lama dan membayar yang lama dengan membuka hutang baru. Sehingga hutang yang awalnya hanya 5 juta saat ini mendadak menjadi 50 juta. Ngeri ya jebakan hutang. Kok bisa sih terjadi seperti itu? Sebenarnya ada apa dengan hutang? Kamu tahu nggak, ayat terpanjang surat Al-Baqarah itu ternyata bukan membahas perkara pahala dan dosa atau surga dan neraka, tapi melainkan soal hutang piutang. Jika kitab level Al-Quran saja membahas soal hutang piutang, artinya kasus ini amatlah serius. Meskipun dalam Islam sendiri tidak ada larangan berhutang, justru kita malah dianjurkan berhutang jika kondisi sudah mengkhawatirkan. Tentu saja pilihan ini adalah pilihan terakhir daripada kita mencuri ataupun merampas hak orang lain, sebab sudah pasti dua hal tadi sudah mengarah pada ranah dosa. Andai waktu bisa saya putar kembali, saya tidak ingin berhutang lagi. Kalimat ini biasanya tidak selalu diucapkan, tapi sudah pasti didengungkan oleh pikiran kita. Siapa yang membisikkan kalimat itu? Tentu saja alam bawah sadar kita. Apakah ada hubungannya antara alam bawah sadar dan hutang piutang yang membebani kamu sekarang? Jawabannya ada, tentu ada. Kenapa demikian? Karena secara tidak langsung, hutang yang terjadi pada kita ialah peranan dari servomekanisme yang ada dalam pikiran alam bawah sadar. Sebab servomekanisme berperan penting dalam menentukan kegagalan dan keberhasilan di dalam diri. Di dalam kita, yaitu otak, ada banyak program bawah sadar yang terinstal, yang mungkin sudah terprogram sejak usia kita masih 1 bulan atau sampai usia seterusnya. Servomekanisme bekerja secara otomatis tanpa sedikit pun kita menyadari pola permainan. Kali ini karena kita membahas soal hutang, maka kita akan membahas bagaimana servomekanisme bekerja menguasai pikiran dalam mengendalikan hutang, sehingga kita tetap terjebak dalam lingkaran hutang yang dahsyat. Misalnya, niat hutang terjadi di saat kita kepepet kehabisan uang, maka alam bawah sadar secara refleks mengarahkan kita untuk mencari hutangan baru. Dan hal ini terus-menerus terjadi setiap kali kita membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Mungkin awalnya kita bisa menguasai problem hutang ini, akan tapi semakin bisa menguasai hutang piutang, maka alam bawah sadar terus membimbing untuk membuka keran baru, yaitu mencari hutang yang lebih besar. Semakin Anda sukses melakukan hutang, jiwa Anda semakin tertantang untuk mencari hutang yang jauh lebih besar dan lebih beresiko. Itu semua tentu saja karena pengalaman Anda yang telah banyak mengakhiri hutang kecil hingga tertantang mencari hutang besar. Semakin sering bermain dengan hutang, sampai akhirnya terbentuklah yang namanya lingkaran gagal, sehingga Anda pun berada di titik kalah dan tidak mampu mengalahkan hutang yang sebelumnya sering Anda kalahkan. Situasi ini bukan terjadi begitu saja, melainkan ada rentetan dari masa lalu yang akhirnya membentuk alam semesta baru dalam pikiran kita, sehingga Anda dan saya dipertemukan dengan apa yang Anda inginkan, yaitu orang yang akan dengan mudah menawarkan hutang-hutang besar pada Anda. Sehingga alam bawah sadar Anda yang sudah terinstall sebuah program dalam kepala, maka dengan mudah Anda masuk dalam lingkaran hutang berikutnya. Dan ini terus berlaku dalam diri kita, yaitu apapun masalahnya maka solusinya adalah hutang. Dan ini terus-menerus menghantui Anda sampai akhirnya Anda berada dalam fase trauma hebat, di mana diri Anda tidak dapat lagi menyelesaikan hutang piutang yang amat besar, sehingga lahirlah dua ide baru, yaitu memilih kabur dan bertindak pasrah dan menyerah. Jika Anda pasrah dan menyerah, artinya Anda masih beruntung, sebab ada peluang keluar dari jebakan ini. Tapi apabila Anda memilih kabur, maka situasinya akan menjadi lebih mengerikan. Mungkin bagi Anda jadi biasa mengulangi perbuatan di tempat baru atau di kota baru. Jika Anda merasa tidak mampu menyelesaikan masalah, maka Anda memilih kembali pilihan yang pernah dibuat, yaitu kembali hilang dan kabur. Sehingga lahirlah program baru di alam bawah sadar, yaitu naik pada tahap menjadi seorang penipu. Dan ini tidak berhenti sampai Anda tertangkap atau Anda meninggal. Dan selamanya Anda akan terus terjebak pada siklus ini secara berulang-ulang setiap waktu dan setiap tahun.
Jika tidak mengakhiri, maka Anda akan terbiasa berbohong dan menipu sebab sudah merasa pandai dalam melarikan diri, sehingga alam bawah sadar tidak menganggap ini sebagai dosa melainkan sebagai profesi. Kondisi ini semakin berbahaya sebab akan menurunkan karakter baru bagi anak Anda, sebuah karakter yang pasti tidak diinginkan karena telah menciptakan penjahat baru yang dicetak dari hasil perbuatan Anda. Sebab pengalaman Anda lah yang telah membuat anak Anda memiliki karakter yang sama seperti yang Anda lakukan, karena tanpa disadari Anda telah mentransfer pikiran serta logika pada anak Anda sendiri. Dan nantinya karakter anak Anda ini pun terbentuk akibat rasa penasaran, sehingga ia melakukan hal serupa juga di masa depan, sama persis seperti yang Anda perbuat sekarang. Jika nanti anak Anda memiliki anak, maka bisa jadi generasi berikutnya akan terus begini. Ngeri ya. Nah, bagaimana keluar dari jebakan hutang ini? Caranya satu, ialah pasrah. Pasrah artinya bukan tidak melakukan apa-apa, tetapi berhenti melawan keadaan. Stop gali lubang, tutup lubang. Pasrahkan dan usahakan bangkit tanpa melewati hutang. Bisa dimulai dengan menjadi pedagang atau menjadi profesional sama menjual aset. Miskin dulu sementara tidak apa-apa, lalu pilih momen paling tepat untuk kembali bangkit. Bagaimana? Semoga Anda paham maksud saya. Semoga video ini menjadi jalan pelepas Anda dan saya bisa lepas dari jeratan hutang yang memang sulit diakhiri.